Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran dengan maksimal. Baiklah, bertemu kembali bersama Ibu di mata pelajaran PAL-IP kelas 11 AKM. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas KD 3.2, yaitu menerapkan persamaan akuntansi, konsep debit dan kredit, penjurnalan, buku besar, saldo normal, dan laporan keuangan untuk akuntansi, keuangan pemerintah daerah, dan KD 4.2 melakukan pencatatan persamaan akuntansi, konsep debit dan kredit, penjurnalan, buku besar, saldo normal, dan laporan keuangan untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah. Nah, yang pertama kita bahas adalah hakikat persamaan dasar akuntansi pemerintah daerah. Ketika sebuah perusahaan baru dibangun, aset pertama yang dibeli bersumber dari dana yang diterima dari investor atau dari pinjaman, yaitu utang bank. Pengertian persamaan dasar akuntansi pemerintah daerah adalah gambaran dari posisi keuangan pemerintah daerah, di mana sisi kiri menggambarkan harta yang dimiliki pemerintah daerah, sedangkan sisi kanan menggambarkan hak atau klaim atas harta tersebut. Bila diformulasikan, persamaan dasar akuntansi pemerintah daerah akan tersusun seperti berikut. Nah, di sini adalah formulasi persamaan dasar akuntansi pemerintah daerah, di mana aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Aset ini terdiri atas kas, piutang, persediaan, dan aset tetap. Kalau kewajiban itu terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Ekuitas ini kalau bertambah pendapatan, berkurang itu adalah beban. Selanjutnya Ibu jelaskan satu-satu. Aset adalah sumber-sumber ekonomis yang dikuasai oleh pemerintah daerah dan diharapkan memberi kemanfaatan di masa yang akan datang. Kewajiban itu adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah di masa yang akan datang. Kalau ekuitas itu adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah. Ini tidak perlu dibayarkan lagi dan menambah ekuitas dana lancar. Kalau belanja adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada satu periode anggaran yang mengurangi ekuitas dana lancar. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kalau pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Berikut ini adalah merupakan contoh identifikasi transaksi yang dilakukan pemerintah daerah. Misalnya, melakukan pembelian konsumsi rapat sebesar 200.000 secara tunai. Maka di sini yang berkurang adalah kas sebesar 200.000 dan ekuitasnya itu adalah bebannya bertambah sebesar 200.000. Selanjutnya yang kita bahas adalah kegunaan persamaan dasar akuntansi pemerintah daerah. Persamaan dasar akuntansi pemerintah daerah berguna untuk neraca dan laporan realisasi anggaran. Yang pertama itu adalah persamaan akuntansi untuk neraca. Persamaan struktur neraca daerah menunjukkan hubungan antara aset, kita
tulis simbolnya itu adalah A di satu sisi dengan kewajiban itu adalah K dan ekuitas itu adalah E pada sisi lainnya. Yang dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut. Ini persamaannya, aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas atau A sama dengan K ditambah E. Yang kedua adalah persamaan untuk laporan realisasi anggaran atau LRA. Akuntansi pemerintah daerah pada dasarnya merupakan proses pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dalam rangka pelaksanaan APBD. Persamaan struktur APBD menunjukkan hubungan antara pendapatan daerah dan belanja daerah di satu sisi, dan pembiayaan berupa penerimaan daerah serta pembiayaan berupa pengeluaran daerah PK pada sisi lainnya. Dalam struktur APBD, selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah sama dengan surplus atau defisit atau dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut. Ini persamaannya P dikurang B itu sama dengan surplus atau defisit, di mana jika P lebih besar daripada B maka terjadi surplus, jika P lebih kecil daripada B maka terjadi defisit. Surplus dialokasikan ke pembiayaan berupa pengeluaran daerah. Sebaliknya, jika terjadi defisit, ditutup dari pembiayaan berupa penerimaan daerah. Dengan demikian, persamaan struktur APBD-nya ini seperti terlihat. P dikurang B sama dengan surplus atau defisit. Nah, ini dapat diartikan menjadi P dikurang B sama dengan PT ditambah PK atau B ditambah PK sama dengan P ditambah PT. Yang ketiga adalah elemen akuntansi pemerintah daerah. Ini terdiri dari perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan sektor, audit, dan pertanggungjawaban. Yang poin A itu adalah perencanaan. Ini menurut pasal 1 Undang-Undang RI nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional mengidentifikasi perencanaan sebagai proses untuk melakukan tindakan yang tepat di masa depan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Proses perencanaan yang dilaksanakan ini akan menentukan aktivitas dan fokus strategi organisasi sektor produk. Dalam prosesnya, perencanaan membutuhkan partisipasi publik yang akan sangat menentukan kualitas dan diterimanya arah serta tujuan organisasi. Tujuan perencanaan publik adalah perencanaan pencapaian kesejahteraan publik terhadap publik itu secara bertahap dan sistematik. Yang poin B adalah penganggaran. Penganggaran ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Ini adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Ini sebagai alat kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan negara. Nah, anggaran ini menjabarkan rencana yang mendetail atas pendapatan dan pengeluaran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Nah, tanpa anggaran, organisasi tidak akan mengendalikan pemborosan pengeluaran. Kesuksesan pelaksanaan anggaran sendiri ini ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama, kebijakan keuangan secara menyeluruh ditentukan oleh lembaga setingkat departemen atau lembaga pelaksanaan tinggi. Yang kedua, ditentukan oleh dukungan politisi berbagai lembaga. Yang ketiga, akurasi perencanaan terutama penganggaran dipengaruhi oleh
teknik review atas perakiraan anggaran. Yang ketiga, yang poin C adalah realisasi anggaran. Realisasi anggaran publik merupakan pelaksanaan anggaran publik yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam program serta kegiatan yang nyata. Artinya, fokus pelaksanaan anggaran tertuju pada operasionalisasi program atau kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan. Selain itu, realisasi anggaran publik juga menunjukkan pada arahan atau pengendalian sistematis dari proses-proses yang mengubah input menjadi barang dan jasa. Dalam hal ini, proses sangat terkait dengan kualitas keluaran atau output. Realisasi anggaran terangkai dari suatu siklus yang terdiri dari kegiatan persiapan, proses, pelaksanaan, dan penyelesaian. Yang poin B adalah pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa publik adalah proses, cara, dan tindakan dalam menyediakan barang serta jasa kepada masyarakat atau publik. Barang dan jasa yang disediakan merupakan bentuk pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Yang poin E adalah pelaporan keuangan sektor. Ini adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan. Ada beberapa komponen laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan dilengkapi oleh catatan atas laporan keuangan atau laporan tambahan lainnya seperti laporan tahunan. Yang F itu adalah audit. Nah, audit ini merupakan suatu investigasi independen terhadap beberapa aktivitas khusus. Mekanisme pemeriksaan adalah sebuah mekanisme yang dapat menganggarkan makna akuntabilitas di dalam pengolahan sektor pemerintahan, BUMN, instansi pengelolaan aset negara lainnya, atau organisasi publik non-pemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, yayasan, organisasi kesehatan, dan organisasi agama. Pengujian atas laporan keuangan, laporan kinerja, dan laporan lainnya oleh auditor independen bertujuan untuk mengekspresikan suatu opini yang jujur tentang posisi keuangan, hasil operasi, kinerja, dan aliran kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi. Sebagai suatu proses, audit ini berhubungan dengan prinsip dan prosedur akuntansi yang digunakan oleh organisasi. Bagi audit dan pengawas memahami terlebih dahulu sistem akuntansi yang dipakai oleh organisasi publik merupakan hal yang penting agar pemeriksaan lebih efisien, efektif, dan ekonomis. Organisasi publik juga harus memahami bagaimana mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan audit yang akan dilakukan oleh auditor. Yang poin G adalah pertanggungjawaban. Nah, dalam organisasi sektor publik, pertanggungjawaban atau akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan atas tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan berdasarkan sistem pemerintahan yang berlaku. Nah, itu adalah elemen akuntansi pemerintah daerah. Selanjutnya yang kita bahas adalah debit dan kredit dalam akuntansi pemerintah daerah. Akuntansi pemerintah daerah juga menggunakan sistem double entry. Sesuai sistem ini, setiap transaksi bisnis mempengaruhi dua sisi akun, yaitu sisi debit dan sisi kredit. Yang pertama kita bahas adalah sisi debit. Ini definisinya dulu. Definisi debit
dalam akuntansi berasal dari bahasa Latin, yaitu debere yang artinya mengutang. Debit adalah entry akuntansi yang diposting ketika ada penambahan akun aset dan beban, atau ada pengurangan akun kewajiban, ekuitas, dan pendapatan. Debit juga diartikan sebagai utang yang harus ditagihkan kepada orang lain atau piutang. Yang kedua adalah kredit. Definisi kredit dalam akuntansi berasal dari bahasa Latin, yaitu credere yang artinya kepercayaan. Kredit merupakan lawan dari debit. Kredit adalah entry akuntansi yang diposting ketika ada penambahan akun kewajiban, ekuitas, dan pendapatan, atau ada pengurangan akun aset, biaya, dan kerugian. Yang ketiga adalah aturan debit dan kredit dalam akuntansi pemerintah daerah. Suatu transaksi yang berakibat bertambahnya aset akan dicatat pada sisi debit, sedangkan yang berakibat berkurangnya aset akan dicatat pada sisi kredit. Hal yang sama untuk belanja dan pengeluaran pembiayaan. Adapun untuk kewajiban, ekuitas, dana, pendapatan, dan penerimaan pembiayaan, apabila suatu transaksi mengakibatkan pertambahan pada akun tersebut akan dicatat pada sisi kredit, dan sebaliknya apabila mengakibatkan pengurangan akan dicatat pada sisi debit. Ini adalah ikhtisar aturan debit dan kredit dan saldo normal untuk akun-akun dalam entitas pemerintah daerah disajikan di paragraf berikut. Ini nama akun. Aset itu bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit, dan saldo normalnya adalah di sebelah debit. Kewajiban itu bertambah di sebelah kredit dan berkurang sebelah debit, dan saldo normalnya berada di kredit. Ekuitas itu bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit, dan saldo normalnya itu ada di kredit. Pendapatan itu bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit, dan saldo normalnya ada di kredit. Belanja itu bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit, dan saldo normalnya ada di debit. Sedangkan penerimaan pembiayaan itu bertambah di sebelah kredit, berkurang itu sebelah debit, dan saldo normalnya ada di kredit. Yang terakhir adalah pengeluaran pembiayaan, itu bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit, dan saldo normalnya ada di kredit. Nah, jadi itulah debit dan kredit dalam akuntansi pemerintah daerah. Sekian materi kita, semoga dapat dipahami. Kalau ada pertanyaan silakan berkomentar di kolom komentar GC. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang saldo normal akun dan penjurnalan. Nah, jadi Ibu akhiri, selamat siang.